Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para sahabat tani ataupun bapak ibu rumah tangga yang senantiasa menantikan channel ini. Maka hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana penanaman kangkung yang bisa diterapkan baik itu skala besar maupun skala rumah tangga untuk konsumsi pribadi. Untuk pertama-tama, setelah lahan digemburkan atau dicangkul, maka diratakan, dan untuk proses penanamannya kita buatkan dulu jarak tanam. Kita atur jarak tanam. Di sini yang saya gunakan jarak tanam berkisar minimal 10 cm sampai 12 cm. Nah, di sini saya menggunakan alat ini dengan yang sudah saya atur untuk mempercepat pengerjaan. Oke, beginilah proses untuk mengatur jarak tanam agar setiap baris sama rata atau sama jarak tanaman. Oke, terus kita lakukan sampai selesai ke ujung bedengan. Untuk ketahui yang di belakang saya ini bedengan yang sudah selesai ditanami. Untuk kedalaman yang bisa kita gunakan dia sekitar 2 cm sampai 3 cm. Begini proses penanaman kangkung yang akan saya perlihatkan kepada Bapak Ibu, para sahabat tani sekalian. Untuk jarak tanam benih diperkirakan diatur sesuai baris yang sudah atau lajur yang sudah dibuat tadi, dengan jarak diperkirakan sekitar per benih itu 1 cm, agar apabila terlalu rapat maka batang dari kangkung itu akan kecil-kecil, dan apabila terlalu berjauhan juga kita akan rugi di pemakaian benih, terlalu sedikit untuk lahan yang kita pakai nanti. Ini sekitar jarak idealnya agar tumbuhnya lebih bagus, tidak terlalu jarang atau tidak terlalu rapat. Memang untuk bagi pemula akan merasa kesulitan, tapi kalau sudah lama kelamaan bisa lebih cepat. Kemudian sahabat, setelah kita atur, kita simpan di lajur yang sudah kita siapkan tadi, kita tutup kembali tanah yang kita ambil dari samping larikan atau lajur tadi. Proses ini kita tutup, proses penutupan ini kita tutup kembali
Usahakan jangan sampai kelihatan benihnya, karena apalagi di musim kemarau, kalau sampai benihnya terpapar sinar matahari atau dia akan mengalami kekeringan, maka benih akan tidak tumbuh, atau kalaupun tumbuhnya tidak normal. Oke sahabat, kita lanjutkan kembali. Sahabat bisa perhatikan dan bisa sahabat terapkan, khususnya bagi pemula yang ingin bercocok tanaman, khusus tanaman kangkung. Untuk yang diketahui, benih yang saya pakai ini saya sudah rendam. Saya lakukan dulu perendaman selama 1 malam. Setelah itu besoknya baru kita rendam, katakanlah jam 7 atau jam 6 sore kita buka lagi dari air rendaman. Ya sekitar jam 6 atau jam 7 sudah paling maksimal. Apabila kelamaan juga benih akan mengalami pembusukan. Keuntungan dari proses melakukan perendaman ini dapat mempercepat pertumbuhan. Kemudian benih yang kita tanam sudah agak lebih besar-besar. Apabila sebelum kita lakukan perendaman dia lebih kecil, sehingga agak lebih mempersulit proses penanaman. Ini bisa diterapkan, sekali lagi saya bisa katakan, ini bisa diterapkan untuk skala yang lebih besar ataupun skala rumah tangga untuk konsumsi sendiri. Bagi bapak ibu yang hobi bercocok tanam, apalagi ingin menikmati hasil dari pekerjaan tangan sendiri ketimbang beli di pasar, dapat saya katakan ini penggunaan kangkung yang saya gunakan ini setengah kilogram untuk lahan seluas 5 meter kali 6 meter untuk setengah kilogram kangkung. Untuk yang ini saya lakukan karena lahan yang terbatas. Apabila kita punya lahan yang lebih luas, kita dapat melakukan dengan penanaman yang boleh dikatakan skala besar. Untuk bapak ibu yang boleh dibilang berhobi bercocok tanam dan memiliki lahan pekarangan sedikit, boleh melakukan penanaman seperti saya contohkan ini. Karena di pasar juga sepertinya ada penjualan bibit secara per onsnya atau per 10 kg. Jadi untuk konsumsi lebih kita nikmati, lebih senang, lebih pasti, karena jujur saja para petani juga kadang dalam penggunaan pupuk kadang juga berlebihan, sehingga mengkhawatirkan bagi para konsumen atau yang ingin menikmati kangkung yang lebih sehat. Dengan adanya ini tutorial ini diharapkan bapak ibu bisa melakukan penanaman sendiri di rumah atau di pekarangan yang ada. Saya ingatkan kembali lagi jarak benih tadi sekitar 1 cm per jarak antar benih, dan jarak antar baris atau lajur penanaman minimal 10 cm atau maksimal 12 cm. Setelah kita simpan benihnya, kita tutup kembali. Oke sahabat,
Untuk mempersingkat waktu, maka saya akan melakukan dulu proses penanaman sampai selesai. Ini setelah tadi saya melakukan proses penanaman, maka kali ini kita harus melakukan penyiraman lahan. Nah, di sini saya menggunakan alat penyiraman yang sederhana ini. Begini proses penyiramannya. Nah, ini untuk skala kecil, para sahabat tani sekalian. Apabila kita sudah memiliki lahan yang lebih besar atau kita bercocok tanam dalam skala besar, maka sudah harus kita gunakan peralatan yang lebih modern berupa mesin Alcon. Dan khusus bagi Bapak Ibu para pencinta bercocok tanam untuk konsumsi pribadi, ya bisalah kita gunakan alat seperti yang saya gunakan ini, atau kita beli yang sudah disediakan di toko yang terbuat dari plastik. Setelah saya tekankan, supaya tujuan dari penyiraman ini kita jaga kelembaban tanahnya, supaya kangkung yang kita tanami, benih yang sudah kita tanami tadi dapat tumbuh lebih cepat dan normal. Oke sahabat, inilah air yang saya gunakan. Saya pergunakan ini, yang saya gunakan adalah bekas selang drip yang saya pernah pakai pada lahan yang lebih luas, yang dimana saya gunakan dan sumber air saya nanti suatu saat saya akan upload kembali saya bagaimana saya mengambil saya ambil sumber air yang dari hutan. Untuk sekarang ini saya perlihatkan dulu bagaimana proses penanaman benih kangkung sampai selesai. Untuk sahabat dan Bapak Ibu para pencinta bercocok tanam di mana saja Anda berada, diketahui bedengan yang saya pakai ini, lebar yang saya gunakan 101,5 meter, dan saya gunakan bedengan seperti ini untuk mempermudah penyiraman dari sebelah, bisa lagi dari setelah kita melakukan penyiraman dari sebelah kiri, nah kita balik lagi di sebelahnya itu untuk mempermudah. Untuk lebar benangan itu relatif tergantung lahan yang ada dan kesukaan dari masing-masing petani atau pencinta bercocok tanam di mana saja Anda berada. Oke, kita akan lakukan lagi penyiraman. Begini sahabat, untuk menggunakan alat manual seperti ini, karena dia jarak penyiraman maksimal jauhnya maksimal 1 meter. Apabila kita mempunyai lahan yang lebih luas dan kita melakukan penanaman yang lebih luas dan kita gunakan alat berupa Alcon, tentu bedengan yang lebih besar. Untuk skala-skala rumah tangga atau skala kecil seperti ini, minimal bedengan 1 meter, maksimal ya 2 meter.